Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu terkait berat badan. Mau turun BB 32 kilo seperti Fadlizon, dokter gizi spill tipsnya. Ya sobat sekalian, memang perkara menurunkan berat badan itu adalah gampang-gampang susah ya. Tidak, kadang gampang kadang susah ya. Kadang kita sudah mencoba berbagai cara ya, belum tentu itu bisa sukses. Kadang kita tidak meniatkan tetapi kita konsisten ya, itu menjadi jalan sukses. Ini juga kemungkinan ya, yang diinginkan oleh sebagian orang, yaitu bagaimana berat badan itu bisa turun ya tanpa menyakitkan. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh Detik Health ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Mau turun BB 32 kilo seperti Fadlizon, dokter gizi spill tipsnya. Bagaimana tipsnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, politikus Fadlizon baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik lantaran penampilannya yang bikin pangling. Dalam unggahannya di akun Twitter, mantan wakil ketua DPR itu menyebut berhasil memangkas berat badannya hingga 32 kg. Setelah turun 32 kg, badan terasa ringan, kata Fadlizon dalam akun Twitternya @fadlizon dikutip Rabu. Unggahan tersebut menuai banyak komentar dari para netizen yang menanyakan diet apa yang dilakukan Fadlizon. Beberapa di antaranya yaitu tokoh politik seperti juru bicara Kementerian Keuangan RI Justinus Prastowo, mantan Menteri Kelautan Perikanan RI Susi Pujastuti, hingga politikus Anas Urbaningrum. Wah hebat, apa rahasianya Pak Ketua? Bagi tips dong, balas akun Prastowo @prastowo. Bagaimana cara pangkas BB yang efektif? Menurut spesialis gizi Dr. Yohanes Kasai Chandrawinata, SPGK MND, menurunkan berat badan secara drastis seperti yang dialami oleh Fadlizon bukan suatu hal yang mustahil. Sebagai dokter gizi, beberapa kali pasien yang ditangannya juga sukses menurunkan bobot lebih dari 20 kilo. Tidak aneh karena pasien saya dari Januari sampai sekarang sudah turun 40 kilo, ujar Dr. Yohanes saat dihubungi Detikcom Rabu. Ada beberapa cara efektif memangkas berat badan, yakni dengan operasi, tanpa operasi, hingga konsumsi obat-obatan. Pola makan dan obat-obatan. Jadi harus ada pola makan yang lebih sehat, lebih rendah kalori. Kedua, perubahan aktivitas fisik. Ketiga, perubahan perilaku. Dan keempat, obat-obatan untuk penurunan berat badan, kata Dr. Yohanes. Jika menggunakan obat-obatan, hal itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Pengawasan dokter menjadi penting untuk melihat risiko efek samping yang mungkin muncul, terlebih jika pasien ternyata memiliki penyakit penyerta komorbid. Kalau bisa, obat-obatan tersebut menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kegemukan, misalnya diabetes, kolesterol, hipertensi. Nah, itu bisa diturunkan faktor risikonya selain menurunkan berat badan, tuturnya. Selanjutnya, sementara itu penurunan berat badan yang drastis juga bisa dilakukan melalui proses operasi. Prosedur itu disebut juga operasi bariatrik yang terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis bariatrik ya, jenis operasi bariatrik yang pertama yaitu vertical sleeve gastrectomy ya, VGS. Prosedur ini memotong sebanyak 80% lambung. Operasi kegemukan bariatric surgery yang populer itu adalah sleeve gastrectomy. Itu dilakukan dengan laparoskopi, kemudian lambung yang sebelah kiri itu dipotong, ujar Dr. Yohanes. Laparoskopi itu operasinya tidak terlalu besar, jadi pasiennya sudah dioperasi hari ini, besoknya langsung jalan, sambungnya. Setelah menjalani operasi VGS ya, seseorang hanya bisa makan dalam porsi kecil. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga harus dikunyah secara perlahan setelah ditelan. Ada efek samping muntah kalau makanan kebanyakan. Jadi asupan makannya juga langsung berkurang hingga terjadi penurunan berat badan yang signifikan, ujar Dr. Yohanes. Operasi bariatrik jenis lainnya yaitu ROW-NY atau yang disebut dengan bypass lambung. Operasi ini membuat pasien kenyang lebih cepat karena makanan konsumsi dari kerongkongan langsung masuk ke usus. Dr. Yohanes menyebut operasi bypass menurunkan berat badan lebih signifikan dibandingkan operasi VGS. Di samping itu, ia juga mewanti-wanti bahaya dari operasi bypass. Tentunya ada gangguan
penyerapan selain ada pengurangan asupan makan dan juga ada gangguan penyerapan zat gizi, kata Dr. Yohanes. Jadi yang sering dilakukan yaitu vertical sleeve gastrectomy sambungnya. Selain kedua operasi di atas, ada juga operasi yang disebut gastric band, operasi pengikatan lambung. Operasi ini mulai ditinggalkan karena efektivitasnya lebih rendah dibandingkan VGS. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana usaha manusia untuk menurunkan berat badan dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan obat ya, pun juga bisa operasi. Ya kalau kita pengen begitu ringan ya, tidak mengambil risiko, karena setiap operasi itu pasti akan ada efek samping gitu ya, yaitu ya normal saja. Yang penting kita itu adalah konsisten untuk target menurunkan berat badan ya. Atau kita juga bisa mengajak satu orang sebagai pengontrol ya, supaya diet kita itu terkontrol dan ada yang mengamati supaya sesuai dengan schedule. Itu ya sobat sekalian terkait menurunkan berat badan yang bikin orang pusing dan melakukan berbagai macam cara untuk berhasil ya. Saya juga terus ya merekomendasikan untuk menjaga kesehatan agar tidak cepat sakit dengan pola hidup sehat, dan juga tentu saja konsumsi produk herbal propolis ya, untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit. Dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu propolis itu adalah produk turunan lebah yang produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa. Dan propolis yang saya rekomendasikan itu adalah Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA, dan sudah memakai teknologi nano. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi sapu jagat ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan untuk nutrisi otak yaitu Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ini berasal dari nektar tanaman hutan dengan varian yang banyak dan dengan manfaat masing-masing. Ada madu hutan Ambon ya, Kalimantan, Flores, Sumbawa, dan lain sebagainya dengan manfaat masing-masing. Sama, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.